Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diah Sri Rezeki dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata ide dan logos. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar. Ide-ide dasar, cita-cita. Kata ide berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk atau idean, yang berarti melihat. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis, Antoine de Crezy, pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora, Christensen et al. 1975. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide dalam pengertian sehari-hari. Ide disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang harus digapai, sehingga cita-cita sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham makna suatu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Sugito dan kawan-kawan 2003 100-103, beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain: A. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. B. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. C. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam. D. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. B. Fungsi ideologi. 1. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. 2. Ideologi berfungsi sebagai panduan. 3. Ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela melalui mana seseorang dapat melihat diri kita. 4. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik sekaligus fungsi integratif. C. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi fasisme. Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasional, rasialis, militeristik, dan imperialis. Unsur-unsur ajaran fasisme sebagai berikut: A. Tidak mempercayai pikiran. B. Menyanggah persamaan dasar manusia. C. Etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. D. Pemerintahan dilakukan oleh golongan elit. E. Totalitarianisme. F. Rasialisme. G. Oposisi terhadap. 2. Ideologi komunis. Ideologi komunis ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme dalam mewujudkan masyarakat komunis. Menurut Sosronegoro 1984, digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok, yaitu A. Sistem totaliter. B. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. C. Sistem ekonomi negara. D. Sistem sentralisme demokratis. 3. Ideologi liberal. Liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama, atau bebas dalam pendapat. Liberalisme menurut Husjar and Stevenson dalam Sukarno 1981-59 bersumber dalam politik kepada teori John Locke 1632-1704 yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.